kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol Dulu Aja. Hai dong, hai. Mungkin hari ini ada yang beda ya guys, karena kita sudah terpisah jarak dan waktu. Jarak dan waktu. Masih ideal, hati tetap sama ya. Oke, betul. Jadi saya sudah kembali ke Bandung dan mereka masih di Medan ya. Mungkin nanti akan berpencar Zoom-nya jadi bukan cuma 2, bisa jadi 4 ya. Satu di Bali, satu di mana gitu ya. Bisa jadi. Insya Allah dan bisa tamu juga. Ya, atau Ya, kita bisa yang buat pergi bintang aja. tamu. Iya ya. Sengaja. Oke, nah kita balik lagi nih, masih mungkin kita perlu perkenalan sekali lagi ya. Siapa tahu kan baru nonton sekali gitu kan ya. Nah, saya Pramita Aulia Mita, psikolog klinis dewasa. Di sana ada Kak Kiki, nama panjangnya Kak Rizky Fadila Ras, dari yang paling sebelah kiri. Dada dong Kak. Nah, itu psikolog anak ya. Nah, kemudian yang di tengah ada Kak Astrid, panggilannya Acit, pakai D ya, bukan T ya. Betul, pakai D ya. Ya, kakak ini adalah backgroundnya juga psikologi ya. Kemudian yang paling kanan ada Kak Siti Anissa, panggilannya Kak Nisa. Nah, ini adalah psikolog industri dan organisasi. Nah, hari ini kira-kira kita temanya apa? Udah tahu belum Kak? Atau deg-degan mau ditanya apa hari ini? Maaf ya, kayaknya ada kesalahan teknis. Gak apa-apa, nggak perlu itu. Kehidupan memang seperti itu. Karena memang kelihatan dari wajah-wajah kalian kayaknya tadi ada salah teknis ya, tapi nggak apa-apa. Podcast ini akan Gak apa-apa. Hidup tidak selamanya sempurna. Betul. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang judulnya adalah ekspektasi sosial versus batasan diri. Kenapa kita terus menekan diri sendiri? Tanda tanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Jadi judulnya itu sebenarnya kalau ringannya itu capek jadi kuat, antara tuntutan, batasan, dan butuh didengar. Oke. Nah, Lumayan panas ya. mungkin panas. Ini bahasannya agak ini ya. Jadi kalau misalnya kalau anak sekarang tuh bilangnya tuh people pleaser gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang people pleaser. Nah, mungkin untuk pembukaan gitu ya. Pernah nggak sih kakak-kakak ini atau merasa gitu ya capek tapi tetap harus kelihatan kuat? Itu kayaknya udah job desk sehari-hari kebetulan. Bingung jawabnya. Job desk sehari-hari ya. Kayak always every day. Sampai lupa yang mana topengnya. Kayaknya sih kita semua kayak gitu ya. Mungkin mostly orang Indonesia, kayaknya semua orang deh ya pernah merasakan capek tapi harus tetap kelihatan kuat. Tapi kalau di antara kita berempat nih ya, siapa sih di antara kita berempat yang paling susah bilang enggak? Oke. Nah, sebagai yang paling susah bilang enggak ya, tolong Kak diceritain kira-kira ada nggak yang paling sulit gitu untuk mengucapkan enggak ke orang tuh tentang apa sih? Gitu. Tentang apa saja ya gitu ya. Contohnya Ya, misalnya maksudnya tuh gimana kayak Kak gini Cit? misalnya ya kayak mau pergi-pergi aja lah sama kawan gitu kan. Sebenarnya tuh kayak mungkin kayak ada acara keluarga gitu kan. Cuman tuh karena kayak ada temen yang misalnya dia baru datang dari luar kota atau apa gitu kan. Itu tuh kayak sebenarnya aku punya cuman sedikit gitu, tapi kayak oke, iya nggak apa-apa, ayo gitu. Padahal sebenarnya itu di rumah udah kena marah, udah diteleponin tuh. Kakak di mana gitu. Tapi aku selalu berusaha aku stay di tempat itu, padahal sebenarnya aku sudah kena marah, tapi nggak berani bilang ini juga aku duluan ya gitu. Nggak berani, pokoknya semuanya harus dapet gitu, walaupun satu dikorbankan waktunya sedikit gitu. Pokoknya intinya susah bilang Susah ya? aja, aku nggak bisa, aku ada acara keluarga gitu kan gitu. Kenapa sih Kak? Apa sih yang membuat Kak Acit tuh takut gitu bilang enggak? Apa yang di dalam pikiran Kak Acit kalau misalnya kira-kira kalau aku bilang enggak tuh apa sih yang terjadi gitu?
mungkin takut kayak ini kalau kayak apa ya, kadang-kadang tuh mikir nanti aku nggak diajak lagi. Takut ini FOMO juga ya? Itu bagian dari FOMO, bagian itu dari bagian FOMO atau nggak apa ya? Tapi tuh lebih kayak takut apa ya, Apa ya? mungkin tidak mendapat penerimaan lagi gitu kali Ah, ya, atau terus mengecewakan kayak- tapi mungkin orang FOMO ya, kayak gitu. nanti aku nggak tahu apa yang terjadi di geng itu yang kejadian hari itu, yang keseruannya itu aku nggak bisa ikut gitu loh, kayak aku nggak mau aku nggak mau ikut ya gitu. Takut gitu. ketinggalan info gitu Iya, ya, atau gitu-gitu kan. takut misalnya kok Acit kok gitu ya diajakin. Tapi kan Nah, nanti iya, bisa takut direkap pikiran sih. gitu. Kadang Kak kalau direkap lagi kan nggak seru lagi gitu. Gak ada in detail ya? Oh iya iya. Anaknya kurang detail seru ya. gitu, kurang seru gitu kan. Oh, Kayak sukanya gitu. lagi hot-hotnya gitu ya, Betul baru ya, keluar langsung- dari Iya, kayak fresh from the oven gitu kan. Kalau Kayak gitu. kalau Kak Kiki kayaknya rasanya kita agak ini ya, dia mungkin yang setahu kita di antara kita berempat dia ya yang selalu bilang enggak ya. Coba ke Kak Nisa dulu mungkin ya. Dia di nomor Kayaknya 8. kayaknya aku itu alumni ya dulu. Iya, alumni Alumni. sempat jadi mantan ya Kak, mantan Iya. people pleaser ya. Iya, itu Mantan kalau people pleaser, oke. kalau inget tuh zaman dulu tuh biasanya takut ngecewain orang aja Iya, sih itu juga, gitu, takut gitu. ngecewain orang, terus buat orang sedih juga misalnya kayak gitu, atau ngerasa kayak ya sebenarnya sih kayak penilaian orang sih, takutnya Iya, itu lebih dulu ke situ sih, kayak penilaian. sombong kali atau apa yang kayak gitu kan. Tapi memang lambat laun kan nyadar juga kalau semua diikutin tuh capek, ya kan, capek, energi kita nggak cukup, apalagi mungkin pekerjaannya banyak yang seperti itu, jadi kita harus bagi-bagi diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya itu dilatih ya untuk bilang tidak. Begitu. Nah kalau untuk melatihnya mungkin kita bisa tahu ya dari orang yang sering banget bilang enggak gitu ya. Kalau dia nggak mau dia enggak gitu, dia nggak segan-segan menolak. Coba tolong Kak Ayo Kiki kita ya, belajar. gimana kenapa sih bisa tetap kayak misalnya bilang enggak, aku lagi butuh ini ke orang gitu. Tips and trick. Kalau dia dari kecil kayak gitu kayaknya dia tidak ada tips, memang seperti itu. It's in my blood. Gimana tipsnya? Mengalir di nadi. Tapi nggak apa-apa, kita berguru pada yang terbaik ya. Kita kan sebagai kalau saya juga ya sebenarnya sekarang masih ya, jadi kalau Kak Nisa mantan, kalau aku sebenarnya masih ada people pleasernya, tapi nggak yang seperti Acit banget gitu. udah mulai sadar gitu ya. Jadi kayak sekarang kalau lagi capek diajak tuh kayak kalau memang nggak mau tuh ya udah bilang aja lagi nggak pengen, atau misalnya tapi tetap masih ada kayak berasa harus nyari alasan gitu. Jadi harus menjelaskan kenapa saya nggak mau ikut gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita bilang enggak aja, ya orangnya ini ya tetap harus bisa menerima kan gitu. Jadi masih ada kayak aku harus memberikan alasan ini supaya nggak dianggap gini. Tapi sudah bisa menolak sih, sudah bisa bilang enggak gitu. Nah, kalau dari perspektif orang yang jago bilang enggak, kira-kira gimana? Oh nggak enak ya, jago bilang enggak gitu ya, seperti pro pada bidangnya. Tapi sih kalau misalnya dibilang itu kan aku agak over ya, kalau misalnya di batasnya bilang enggak tuh di over gitu kan, udah di luar garis linear. Cuman kalau dipikir-pikir itu kayak ada di diri, kalau sekarang bilangnya tuh kayak hyper independency gitu ya. Jadi ada ketakutan juga kalau terlalu bergantung sama orang. Jadi aku punya space yang terlalu besar sepertinya untuk bergantung sama orang. Jadi ketika aku merasa mau sahabat, mau temen itu udah terlalu over, aku lebih bagus pull out aja gitu. Menarik diri ya. Menarik diri. Dan ketika aku kayak terlalu banyak stimulus yang masuk, karena kalau ngumpul tuh kan banyak gosip, banyak cerita, banyak info yang kita juga otak udah nggak di situ ya sebenarnya. Dan aku sadar ketika itu terjadi aku bad mood, dan ketika aku bad mood dinosaurus lah yang keluar gitu kan ya. Dinosaurus bangkit lagi guys. Ya kan susah ya. Dari podcast ini 2 episode aja sudah bisa terlihat ya. Dari episode pertama sama episode kedua. Nah, jadi bener ya tadi kayak takut
terlalu bergantung sama orang lain gitu ya. Tapi kan hyper independency itu juga sejenis trauma ya Kak Kiki ya? Ya, betul sekali saudara-saudari. Jadi kan trauma itu bentuknya berbeda ya. Ada yang bagian kiri jadi takut FOMO, takut dianggap, takut tidak bagian dari kelompok. Itu yang bagian kiri. Ini yang sisi kanan adalah ekstrim kanan yang tidak mau bergantung gitu. Jadi kayak ada di aku dari SMA tuh kan, ingat kan dulu kayak gara-gara AADC semua orang bergeng kan? Iya. Aku takut jadi bagian dari geng sejak SMA. Karena geng SMA kan baju harus sama, foto harus sama pada masanya ya, gara-gara cinta and the gang ya gitu kan. Aku ngerasa itu kayak wow, mengerikan gitu. Jadi aku suka, ya udah misalnya aku lagi pengen temenan sama yang ini, ntar aku pengen temenan sama yang ini. Oke. Jadi waktu itu kan SMA kita geng itu komitmen penuh ya. Nggak pernah bergeng sih. Sama ya, nggak begitu. Tapi mungkin tergantung gengnya. Ada yang memang komitmen penuh sekali. ada itu Ada yang gitu. ya udah dia ngebebasin Totalitas aja. ya. Freedom. Mau kemana nggak apa-apa, tapi tetap home base-nya adalah geng yang itu. gitu. Iya. Tergantung gengnya. Ada yang kayak memang kali posesif. Iya, ada. Ya memang kadang-kadang ada ya kalau geng, apalagi geng-geng yang perempuan gitu ya. Iya. Mungkin mulai dari SMA sampai kuliah tuh ada geng-geng yang mungkin yang seperti kita bahas minggu lalu episode pertama yang ada ring pertemanan ya. Iya. Jadi geng itu ada yang kita fully komitmen, ada yang setengah gitu ya. Kita ikut pada saat misalnya ketemu akbar doang, maksudnya kayak Alumni reuni yang akbar. setiap hari ya. Ada yang setiap hari kita hari ini makan apa, nonton apa, misalnya terus pakai baju apa, misalnya mungkin ada yang kayak gitu. Terus Ada. ternyata memang ada geng-geng yang mungkin nanti kalau nggak ikut ini nggak usah ditemenin. Ada sih yang kayak gitu ya, apalagi zaman SMA kan. Nah mungkin udah nggak relate kalau misalnya kita di usia sekarang ya. Kita kan sekarang lebih banyak berinteraksi sama orang-orang misalnya di kantor, udah nggak banyak waktu untuk geng-geng tersendiri pada saat SMA. Dan Tapi masih ada sih Bu Mita, masih Itu ada. tergantung, Tapi kan maksudnya fenomena itu juga di umur sekarang tuh juga masih ada ya, aku perhatiin di lingkungan Karena kita juga ada. Karena itu kan terbukti kadang kalau kita lihat kasus bunuh diri karena tidak mampu jadi bagian dari pertemanan peers kan, yang Itu kan ekstrim, remaja misalnya ya, gitu ya. ekstremisnya gitu Atau kan. mungkin, tapi kalau seusia kita ada juga kan. Pasti ada. Mungkin bermula seperti mungkin tergantung anggota gengnya ya. Mungkin Ya, itu tadi. ada anggota Iya. geng yang terlalu Dominan misalnya. anxious gitu. Jadi kayak dia kalau hari ini nggak ketemu sama anggota gengnya, aduh ini aku kayaknya dikhianati, dia masuk geng lain. Kan ada yang Ada. Pasti. wah kenapa dia jadi beda ya, misalnya sekali ketemu gitu nggak bisa berlaku pada social butterfly ya. Jadi kayak misalnya saya tuh gengnya itu lebih dari sekian. Jadi kayak misalnya di WhatsApp tuh mungkin grupnya tuh banyak banget kan ya, geng ini, geng itu, geng ini, geng itu gitu ya. Kayak aku grup assessment satu, grup assessment dua, beda ya. Kerjaan ya. Kalau untuk Kak Nisa sendiri yang alumni people pleaser, apa sih yang dilakukan supaya kita bisa bilang enggak gitu untuk kesehatan mental kita sendiri? Yang pertama aware dulu ya, balik lagi memang ke self awareness gitu, bahwa sebenarnya kan energi kita juga terbatas, waktu kita juga terbatas gitu, dan kita tuh juga harus memilih prioritas juga sebenarnya, yang mana kewajiban yang harus menjadi tanggung jawabnya kita selesaikan dulu, udah gitu baru mungkin ke hal yang lain yang kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya itu bentrok antara kewajiban mungkin dengan yang sifatnya itu mungkin masih bisa ditunda, ya bentar dulu, kita harus ngomong asertif gitu. Itu asertif sih, tapi sebenarnya kalau aku lihat juga fenomena-fenomena yang ada tuh ya, kalau people pleaser tuh nolak tuh harus menjelaskan detail gitu, ya kan? Padahal sebenarnya itu juga nggak perlu sebenarnya, nggak perlu yang kayak gitu, karena aku paham sih, mungkin ketika menjelaskan detail kan untuk mengurangi rasa bersalah gitu karena nolak kayak gitu kan. Nggak perlu kalau anggota gengnya kayak kalian, tapi kalau anggota Iya, iya oke lah, tapi kan nggak detail banget gitu loh. Kadang-kadang kan ada kecenderungan
Ya kadang-kadang kan ada kecenderungan tuh kita menjelaskan detail banget gitu. Iya, bener. Ya kan, sebenarnya kan cukup dijelaskan oke keperluan kita hari ini apa sehingga itu tidak bisa datang. Mungkin nanti next kita ketemu lagi, itu kan bisa juga yang kayak gitu. Gitu sih. Kan kalau yang posesif kan biasa ini ya tetap bisanya jam berapa, terus nanti pulangnya dari situ jam berapa. Nah itu gimana itu Kak Nisa? Iya tinggal dijawab tinggal aja dijawab. ya. Ya udah kalau dia Ini nanya. tidak ada waktu untuk Anda gitu ya. Sebenarnya sih kayak gitu, kayak Anda sebegitu pentingnya kah sampai saya harus menjadi bagian dari geng Anda? Ya sebenarnya kalau ada kayak gitunya itu loh yang Iya. sulit menolaknya gitu. kan macam-macam ya orang, ada yang kalau misalnya kita jelasin sedikit memang tidak bisa lagi ada pekerjaan, oh ya udah Oh, oke, iya, itu iya. ada Pengertian juga yang gitu ya. jam berapa selesainya gitu kan. Nah kemudian apalagi agendanya setelah itu, misalnya itu ada juga yang kayak gitu ya. Ya kita tinggal jawab aja sih sebenarnya. Tapi mungkin hal itu jadi balik ke diri kita lagi. Jadi ketika orang sudah menunjukkan penolakan atau kesibukan, kita harus membatasi diri. Ya sudah gitu loh, nggak usah kepo lebih lanjut. Emang kerjaan apa, pulang jam berapa, abis dari sini kemana gitu kan. Kan ada ya. Mungkin temannya cuma kita Kak, kan kasihan. Nah people pleasure ya. Nah itu Nah, itu bagian dari people pleaser. jadi kayaknya people pleaser ini kayak selalu melihat sisi positif gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, orang lain gitu misalnya Tapi kan ada toxic positivity sekarang ya, Ya, dia iya bilang sih. gitu. Jadi kayak bagi aku semuanya tuh harus di titik tengah kan. Kita butuh bahasanya, kita butuh juga berpikiran negatif dari seseorang. Nggak selamanya kita bisa berpikir positif. Ya kalau ada timingnya juga tetap positif. Jadi kayak nggak semua tuh harus di titik netral nggak sih? mestinya. Tapi itu kayaknya mungkin kecenderungannya orang-orang people pleaser ini Pleaser. Ya, karena kayaknya mereka ada kan kecenderungan ini ya, itu mereka gitu itu untuk berpikir berdasarkan ekspektasi orang lain ya, Iya. ekspektasi sosial. Jadi kayak kalau aku tolak berarti aku bukan teman yang baik gitu Iya, ya. Kalau kayak aku gitu. tolak mungkin aku kok ini ya mengecewakan orang lain. mengecewakan, Mungkin ya itu ya. benar. Ya tapi mungkin tips selanjutnya tuh adalah, tadi kan tips ya pertanyaannya kan. Nah ketika udah menolak dan kemudian ketemu lagi, kita menunjukkan kalau kita itu nggak berubah sama sekali, yang seperti itu sih. Ya, Jadi ya. kita juga mengajari mungkin teman kita atau relasi kita bahwa itu nggak mempengaruhi apa-apa di hubungan ini karena hanya aku nggak ada yang kayak gitu kemarin, yang seperti itu. Tapi kalau aku sendiri ya, kalau misalnya temanku udah misalnya lo nggak bisa gitu ya, terus sekali misalnya, berarti emang sibuk gitu, terus 2 kali gitu ya, terus yang ketiga kayaknya memang dia nggak mau ketemu sama aku, ya sudah aku tidak akan ajak lagi sih biasanya. Sama. Betul, Ya, artinya betul. mungkin dia merasa nggak nyaman tapi dia nggak bisa menyampaikan gitu kan ya. Nah jadi mungkin ini dua arah sih ya, kalau people pleaser itu akan waras kalau dua arah. Iya, bener-bener bisa memahami kali ya. Tapi aku Iya, boleh nanya nggak, dari people pleaser itu sebenarnya target tujuan dia untuk menjadi people pleaser itu apa? Targetnya ya itu biasanya kan Sebenarnya kayak nggak ada supaya orang target nggak sih, kecewa, Kak. Cuman supaya orang senang gitu, merasa nggak enak. ada merasa bersalah Iya, yang bener. kayak gitu. Pokoknya gitu. ketika Target. Sorry, kita orangnya test oriented Dia memang. targeting semua. ketika kita menolak itu kayak rasanya aduh nggak apa-apa nih ya gitu, nanti dia kesulitan nggak ya Karena gitu kita ya. kayak kita tuh berusaha memposisikan diri di dia gitu ya. Iya, Jadi benar. kalau pada saat kita diajak, kalau ditolak kayak gitu rasanya kayak Iya, gimana? benar, Itu itu dia. sebenarnya people pleaser itu gitu sih, karena dia terlalu empat ya. Jadi kayak terlalu sering Makanya- menempatkan diri di orang lain. Jadi dia Iya. merasa kayak kalau aku digituin kan nggak enak gitu. Benar. Nah itu sih sebenarnya yang bikin Iya, bikin kita sering merasa bersalah untuk menolak gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, mungkin kalau untuk usia 20-an gitu ya atau 25 gitu yang memang lagi erat-eratnya berteman gitu ya, atau katakanlah dari remaja akhir sampai dewasa awal gitu ya, kayaknya masih ada ya. Tapi kalau sekarang lebih ini ya, kita karena memang tadi lebih banyak bekerja, kemudian waktunya juga nggak banyak, kita tuh lebih banyak keinginan untuk beristirahat gitu ya. Kalau diajakin tuh ya memang lihat
bukan cuma ini ya kapasitas mental, encok juga kan ya, pulang kerja harus gaul gitu kan. Belum macet ya Cina. Jadi kayak jam 9 tuh udah nguap-nguap kan, nggak enak gosip, udah nguap gitu kan ya. Jadi dan pulang kerjanya kan udah jam 7 jam 8 nggak ada lagi waktu. Jadi bukan cuma secara mental, tapi kita lihat kemampuan fisik juga, kayak aduh encok, pegel gitu ya. Jadi kayak Sama kalau nggak mampu gitu. Kalau aku tuh biasanya gini ya, bertemu dengan teman tuh waktunya itu berkualitas juga gitu. Jadi percakapannya itu panjang, bermutu gitu ya, nggak ngomongin orang misalnya kayak gitu. Terus dan nggak apa-apa kita nggak mengikuti informasi itu sikit-sikit sering-sering gitu. Tapi kalau sekali terduduk misalnya gitu ya, ngobrol itu jadi panjang, itu juga bagus sebenarnya. Jadi pekerjaan kita itu selesai pada tempatnya, terus ketemu sama temen juga kualitas waktunya bagus, percakapannya bagus, moodnya bagus, yang kayak gitu. Itu kayaknya lebih masuk akal sih kalau zaman sekarang gitu ya, untuk usia-usia kayak gini. Usia kayak gimana? Ya, kayak minggu lalu. Kayak minggu lalu. Tapi kalau misalnya itu tuh emang mengikuti kematangan usia, di saat kita masih mencari jati diri akan sulit sih seperti itu. Karena kita bahasanya karena mencari jati diri kita akan nemplok sana, nemplok sini, gitu nggak sih? Gitu. Tapi ketika kalau matang ya, ada juga orang udah tua nggak matang-matang kan? Oh ada. kan kita bilang kematangan usia Bunda, mental age, not physical age ya. Tapi sebenarnya kalau kayak itu kayak ngajak ketemu atau apa, sebenarnya udah mulai bisa menolak sebenarnya ya. Cuman tuh yang susah ditolak adalah ketika orang minta tolong. Minta bantuan ya. Minta bantuan itu Nah, lebih kalau itu susah. Itu lebih sulit. Kalau kayak mau pergi kemana sepertinya sekarang sudah mulai bisa ini menolak. Tapi kalau kayak orang minta tolong bantu ini ya, tolong bantu itu, kadang-kadang tuh kalau mikirnya kayak gitu tadi, misalnya kita minta bantuan terus ditolak kan nggak enak ya gitu. Jadi kayak ya udah Mungkin sama kayak ada temen ngutang gitu ya. Nah, Karena kalau soal ngutang, prinsip aku tuh dulu dia selalu diajarin, daripada ngutangin bagus, misalnya dia minta ngutang 1 juta, kayak bagus 300.000, tapi ya udah sedekah aja, jadi kita nggak ada ekspektasi untuk menunggu bayar utangnya gitu. Jadi kayak nggak ada sakit hati, lebih ke situ. Kecuali kita beneran tahu hutang itu jelas gitu loh, kita tahu hutangnya jelas atau ada tanda, walaupun cuman teman, sebaiknya buat materai atau kalau ada jaminan pasti Iya. ayo ya gitu. Iya, tapi benar tuh. Kalau misalnya setiap kali diminta bantuan dan kita membantu, itu maksudnya kita harus lihat dulu urgensi dia minta tolong sama bantuan itu kayak gimana gitu kan. Jangan setiap kali dia minta tolong tuh kita bantuin, karena sebenarnya yang diperlukan orang juga kadang-kadang kemampuan dia nyelesain masalahnya sendiri, misalnya seperti itu kan. Jadi kalau kita terus bantu, kita kasih yang kayak gitu kan, kemandiriannya itu juga berpengaruh. Ya. Jadi mungkin kita bisa ngukur-ngukur juga nih, yang berapa yang kita bisa bantuin atau apa yang bisa kita bantuin. Dan bantuin itu kan nggak melulu pada apa yang dia minta secara direct gitu ya. Bisa saja mungkin kita bantuin networkingnya misalnya gitu, atau kita bantuin caranya gimana, ilmunya gimana, yang kayak gitu. Jadi banyak cara sebenarnya. Kalau ada orang yang minta bantuan, Kita bantu doa ya Kak. itu bisa juga, bisa itu bisa kayak gitu. Doa ya tentu. Ya kita yang pandai ngukur-ngukur lah. Oke, berarti emang itu nanti akan bisa disesuaikan sama kematangan mental ya. Jadi kita sudah merasa kayak ya kalau aku lagi capek ya sudah, kita benar-benar menolak, tapi kan memang ini kebutuhan fisik dan mentalku juga udah nggak sanggup untuk bercengkrama dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih menyadari tadi ya, kayak episode sebelumnya kita self awareness. Kalau memang kita nggak mampu untuk memenuhi ekspektasi dia untuk berkumpul, bertemu, ya kita bilang aja gitu, mohon maaf hari ini nggak bisa gitu kan ya. Jadi lebih ke kesadaran diri ya, tahu diri bahwa kita sudah nggak mampu lagi, atau misalnya bukan cuma nggak mampu tapi memang kita nggak suka bergaul sama dia kan, kita bisa menolak kan. Terima kasih untuk perwakilannya ya Pranita ya, karena misalnya kalau setelah bergaul sama dia kita pulang bete kan, ngapain ya kita bergaul sama dia misalnya gitu. Jadi ada kan orang-orang yang memang
kalau ketemu dia tuh kita diserap gitu energinya, kita jadi lemes gitu ya. Nah, jadi mungkin kita kan makin kesini makin tua, makin dewasa, jadi tahu kan mana orang yang bisa ngasih kita energi, mana yang menguras energi. Jadi kita bisa menolak yang mana yang tidak diperlukan gitu kan ya. Nah, Betul. kalau terkait dengan ekspektasi tadi Kak, ekspektasi sosial gitu ya. Apa sih ekspektasi paling berat yang pernah dirasakan secara pribadi? Dari orang-orang terdekat aja. Harus menjadi Atau dari sempurna pikiran. dan kuat setiap saat. Apa? Harus menjadi sempurna dan kuat setiap saat. Oh, itu kan emang penyakit anak pertama ya. Ya benar. Can relate ya? Bisa relate. Ya, yang anak pertama itu aku dan Kak Kiki ya. Kalau Anak tengah Kak nih. Nisa, Apa ya? Aku Jadi jadi abang, bingung apa Kak, ekspektasi. Acit juga punya abang ya. Nah, tapi apakah yang punya abang merasakan seperti itu juga atau punya ekspektasi sosial yang lain yang berat? Yang paling berat dirasakan tuh apa? Apa ya? Kalau sekarang ya itu harus udah berkeluarga gitu. Mama setiap hari nanyain itu lagi Kapan nikah ya? Itu yang ekspektasi yang punya. paling berat gitu karena Ya, masalah Acit dari episode pertama ya. iya saat ini itulah dia yang utama di yang aku hadapi di keluarga dan lingkungan, maksudnya kayak saudara, keluarga besar gitu kan, dan beberapa teman yang mungkin yang agak hebring gitu kan nanyain, oh kok nggak nikah ya?" Digas balik aja gitu. Iya, paling itu sih kalau untuk saat ini ya, kayaknya nggak ada ekspektasi yang gimana atau mungkin kayak ekspektasi dari adik, justru kayak kau harus berani, kau coba cari kerja, kau keluar gitu, jangan kau di situ aja. Nah kayak gitu sih, kadang-kadang adikku emang agak-agak menuntut gitu, maksudnya biar kau lebih maju katanya. Nah, tapi ngomong tentang ekspektasi orang kayak kerja di luar atau harus lebih maju, aku tuh makin kesini ngeliat gini loh, ada sebagian orang memang yang harus perlu keluar dari comfort zone gitu, Iya sih. karena dia always wanting more gitu. Tapi ada orang yang rasa hidup ini saat ini udah cukup, dia nggak perlu lebih, Iya. udah bisa memenuhi kebutuhan dia sesuai kapasitas dia. Ya menurut aku tuh juga nggak ada salah gitu. Nggak semua orang harus, maksudnya nggak semua orang harus Keluar dari comfort zone tadi ya. iya, atau nggak semua orang menjadi yang terdepan gitu loh. Kalau nggak ada Ada yang di juga belakang orang kan yang nggak ada slow yang di depan living ya. ya. Apa? Ada juga orang yang tujuan hidupnya slow living kan. Oh ya? iya ada. ada. Saya maksudnya. Ada Kak Nisa kan, salah satunya Kak Nisa ya kan. Jadi dia Iya. emang berusaha untuk slow living. Aku berusaha untuk slow living, pusing aku, migrain gitu, nggak bisa. Kak Mita nih dari kecil soalnya harus race. Tapi kalau saat sekarang saya menikmati doing nothing gitu, tidur seharian, wow banget sister gitu. Ini slow living, ini doing nothing. Ya, oke. nggak melakukan apapun. Beda, kalau yang ini tetap living tapi slow. Kalau yang ini emang bener-bener Doing berusaha nothing ya, tidak sama sekali. living. Udah balik kan, tinggalkan semua gitu. Jadi kayak ketika orang maksudnya gitu kan, kalau kita dengar podcast, oh how to be success, how bla 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 gitu. Ya untuk sebagian orang itu memang yang dia butuhkan karena itu goal dia. Tapi kayak misal orang-orang kayak Acit merasa di pekerjaan yang sekarang, di kehidupan yang sekarang enough, kenapa dia harus menjadi lebih dari itu gitu. Sebenarnya tuh Acil mau ngomong apa? Kalau nggak ada orang-orang kayak aku, nggak ada orang-orang yang Memenuhi ambis komposisi gitu. Posisi Hidup tuh kan ini harus sosial balance ya. Kaitan dengan ini ya, social life balance ini ya. Iya. Iya. Oke, kalau Kak Nisa ekspektasi terberat apa Kak? Sebenarnya sih aku juga bingung, ekspektasi sosial mungkin Kak Kiki bisa bantu nggak apa yang orang harapkan dari aku Kak Kak? Nisa ya menjaga Kalau kepada Nisa secara pribadi kan aku kenal dia dari sebenarnya SMA, kita satu SMA tapi mulai Jadi anak baik itu Iya. dari kecil tuh aku diharapkan jadi anak baik tapi takarannya nggak jelas gitu. Pokoknya jadi anak baik aja, orang baik. rubrikasinya nggak jelas. KPI-nya nggak ya? jelas. KPI-nya nggak jelas, pokoknya tuh targetnya jadi orang baik kayak gitu kan. Tapi begitu aku berusaha untuk jadi orang baik, udah banyak aja yang komplain yang kayak gitu. Udah tahu tapi tuh. menurut aku iya, orang baik menurut yang satu lagi belum tentu baik Iya, gitu itu ya. dia. mungkin Nisa bukan jadi orang baik ya. Kalau dulu aku bilang kayak udah diem aja gitu, seakan-akan kayak udah diem aja, nggak usah ribut gitu lah. Ekspektasi keluargamu tuh gitu nggak sih? Udah diem aja gitu.
terlalu vokal. Iya, terlalu vokal mungkin kakak. Kehidupannya. Ya intinya tuh gak jelas standarnya, tapi yang aku tahu tuh dari lingkungan terdekatku tuh ingin aku tuh jadi anak yang baik kayak gitu, yang manut, yang kayak Tidak gitu bersuara, tuh, ya? tidak bersuara, yang kayak gitu sih, Oh iya. gitu. Tapi balik lagi ke tadi, gimana? Tadi percakapannya Kak Kiki tuh tadi kan bilang semua orang tergantung pada kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau doing nothing atau misalnya slow living itu ya terserah, tapi mungkin lebih orientasinya lebih ke fulfillment aja sih sebenarnya. Dan itu tuh kebutuhan orang kan beda-beda untuk fulfillment. Misalnya kayak aku nih pengen slow living tapi tetap ada karya-karya, yang kayak gitu. Ya nggak semua orang harus hidup dalam tangga gitu ibaratnya. Tapi bisa saja mungkin dunia ini jadi playground aja ya kan. Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Nggak harus hidup itu ada tangganya gitu. Mungkin bagi beberapa orang yang masih terperangkap dalam ekspektasi sosialnya, kadang-kadang dia nggak bisa membedakan gitu Kak, ini ekspektasiku atau ekspektasi orang ya. Sampai nggak ngerti pencapaian seperti apa gitu. Jadi ketika saya merasa wah tinggalkan ini semua, energinya habis, cuman pengen tidur seperti kucing-kucing saya. Dari kecil udah lari ya Kak? Iya, jadi kayak Jadi pengen tidur.